menjadi harapan kita semuanya. Apa yang menjadi doanya Ustaz Sukron menjadi doa kita semuanya. Begitu kita hadir di majelis kita, hakikatnya bukan cuma mendoakan putranya Ustaz Sukron, tapi hakikatnya kita sedang mendoakan anak kita semuanya. Kalau kita hadir di majelis tahlil, hakikatnya bukan mendoakan orang tuanya Sahibul Bait, tetapi hakikatnya sedang mendoakan orang tua kita semuanya. Begitulah selanjutnya, setiap kita hadir di majelis bukan cuma sekedar mendoakan Sahibul Bait, tetapi juga kembalinya kepada kita semuanya. Oleh karenanya alhamdulillah malam hari ini wasilahnya Ustaz Sukron kita semuanya bisa hadir di majelis ini. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Karena selalu saya sampaikan begini, Quran itu kalau bicara tentang anak soleh, ini ibu-ibu, bapak-bapak, Quran itu kalau bicara tentang anak soleh tidak pernah bicara konsep. Nggak ada konsep anak soleh di dalam Al-Quran. Bapak cari konsep menjadikan anak soleh di dalam Al-Quran nggak ada. Dan Al-Quran tidak pernah bicara konsep anak soleh. Tetapi begitu bicara tentang anak soleh, pasti Quran bicaranya doa. Perhatikan, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas sholah, Rabbana hablana min azwajina. Pokoknya semua kalau ingin punya anak soleh, isinya doa, 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 doa. Seakan-akan Allah ingin mempertegas, jangan pernah jauh dari doa. Kalau kau ingin anakmu soleh, maka jangan pernah jauh-jauh dari doa. Ayo berdoa. Maka selalu saya sampaikan apa yang menjadi doa pamungkas saya kalau kita lagi kumpul. Ya Allah ya Rabb, tidak ada warisan terindah yang akan kami tinggalkan kecuali kami meninggalkan anak-anak yang soleh dan solihah. Tidak ada warisan terindah yang akan kami tinggalkan kecuali ketika jasad kami terbujur kaku tanpa nyawa, anak-anak kami berada di sekeliling jasad kami. Tidak ada warisan terindah yang akan kami tinggalkan kecuali begitu jasad kami masuk ke liang lahat, anak-anak kami yang berdoa di atas pusara kami. Tidak ada warisan terindah yang akan kami tinggalkan kecuali ketika jasad kami sudah ditidurkan di liang lahat, anak-anak kami gak lupa ya Allah. Mereka mendoakan kami dari berbagai macam tempat. Ini dia malam hari ini. Orang tua kita di Boyolali, orang tua kita di Brebes, orang tua kita di Tegal, tapi kita berdoa dari tanah KSB ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi pamungkas doa kita selalu. Tidak ada warisan terindah yang akan kami tinggalkan kecuali ketika jasad kami sudah masuk ke liang lahat, anak-anak kami gak lupa kepada kami. Nah ini dia. Kita setiap saat di majelis ini berdoa untuk orang tua, untuk orang tua. Bapaknya saudara mungkin ada di Brebes, ada di Tegal, ada di Ciamis, ada di Tasik, ada orang tuanya di Lampung, ada orang tuanya di Jakarta, ada orang tuanya di Cirebon, ada orang tuanya mungkin di Banten. Kita semua kumpul di sini. Ini loh yang saya maksud. Apa? Anak-anak kami tidak lupa ya Allah. Mereka mendoakan kami dari berbagai macam tempat dengan berbagai macam cara. Mungkin ada cara seperti ngumpulin seperti ini, ada cara lagi dengan cara infak, ada sedekah, ada santunan yatim, ada segala macam bentuk cara. Bagaimana caranya kita mendoakan orang tua. Oleh karenanya mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ya, maka doanya apa yang selalu jadi doanya Nabi Ibrahim? Rabbi. Doanya Nabi Ibrahim itu cuma satu. Sebelum punya anak, beliau doanya cuma satu. Apa? Rabbi habli minas solihin.
dari kampung Babilonia di Irak sampai ke Palestina jalan kaki sepanjang 3000 km jalan kaki beliau. Doanya cuma satu kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Padahal istrinya yang bernama Siti Sarah itu mandul, nggak mungkin secara akal punya anak, tetapi tetap beliau tetap berdoa kepada Allah, minta putra yang soleh, minta putra yang soleh. Artinya apa? Jangan nunggu anak udah rusak baru nyari Allah. Sebelum anak itu jadi, itu kayak Nabi Ibrahim, sebelum anak itu jadi, begitu Bapak proses, semenjak itulah kita berdoa kepada Allah, minta anak yang soleh. Apa maksudnya? Ini yang selalu menjadi kata-kata saya, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau anak yang benar. Saya nggak minta anak yang pinter. Buat apa pinter kalau nggak benar? Lebih baik benar sekalipun nggak pinter. Biarin nggak pinter-pinter amat. Yang penting itu anak benar daripada pinter nggak benar. Lebih baik benar sekalipun nggak pinter. Buat apa nilai kimianya 10? Buat apa nilai IPA-nya 10? Buat apa nilai ekonominya 10? Tapi emaknya ditendang-tendang mulu tiap hari, emaknya dibohongin mulu tiap hari. Buat itu kepinterannya. Kita nggak butuh anak pinter seperti itu. Yang kita butuhkan Rabbi habli minas sholihin. Kita butuh anak yang benar. Indonesia ini hanya mampu melahirkan orang-orang pinter, tapi belum mampu melahirkan orang-orang benar. Oleh karenanya, yuk ciptakan anak yang benar. Minta kepada Allah supaya anak kita menjadi anak yang benar. Anak saya yang terakhir itu, Abi, aku matematika dapat 5, biarin gak apa-apa. Yang penting dengar adat musola, kamu ke musola sana. Nah, iya, ini kadang-kadang kita begitu. Matematika dapat 5, cari guru privat sebagus mungkin. Berani bayar 200.000. Anak baca Quran berepotan, biarin aja. Biarin nanti mati dibacain matematika. Mau nanti. Begitu bapak meninggal, anaknya datang ke kuburan, Pak, saya baca Quran nggak bisa Pak, tapi alhamdulillah saya bisa baca matematika Pak. Ya udahlah, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 2 sama dengan 8. Udah ya Pak, begitu aja. Mau apa tidak? Ayo dari sekarang, jangan nunggu. Ibu, bu, ini ibu ini penting ini. Bu, dengerin bu. Ada salonnya di sana. Ada. Bu. Begitu ibu statusnya berubah dari perawan hamil ke brojol, semenjak itulah ibu dikasih hadiah oleh Allah. Apa? Lisan yang mustajab. Hati-hati, lisannya ibu itu tajam, lisannya ibu itu mustajab. Maka selalu bangun jam 4 tuh bangun. Sekarang subuhnya jam 5 kurang 1/4. Bangun jam 4 tuh masih malam. Bangun jam 4, sholat tahajud, mohon kepada Allah, minta anak yang selamat. Sekarang yang menyelamatkan anak itu hanya Allah. Suatu saat kita akan berangkat semuanya. Suatu saat kita akan mati. Suatu saat kita akan meninggal. Anak-anak kita yang akan meneruskan. Kalau tidak kita hubungkan doa kita kepada Allah, lalu siapa yang akan membimbing hati anak-anak kita semuanya? Jelas? Ya. Saya tadi ketika soccer itu, masya Allah, sedih. Satu sisi hati menangis. Remaja Blok C itu lebih dari 100 orang rupanya. Itu yang hadir di lapangan. Bagaimana yang nggak hadir di lapangan? Subhanallah. Saya baru kali itu, saya baru kali itu ikut upacara di Jemur itu di lapangan. Udah SMA dulu terakhir ikut upacara di Jemur itu. Tadi saya dijemur lagi. Udah dijemur, suruh rendang, suruh segala macam. Baru kali itu saya ikut orang. Ikutin. Tapi saya melihat mereka ketika berbaris, subhanallah, ada rasa ngenes gitu loh Pak, ngenes. Anak segini banyaknya, suatu saat yang akan menjadi generasi kita selanjutnya di Blok C ini. Anak-anakku,
Itu anak-anak itu remaja itu, ya, kalian yang akan menjadi generasi kami selanjutnya. Ya, kalianlah penduduk asli KSB ini. Kami ini bukan penduduk asli, pendatang, lalu kredit rumah, lalu nyicil. Sekarang selesai sudah cicilan itu. Nanti kalian yang akan tempati. Itu warisan kami tuh, 60 meter tuh ambil saya. Jangan berantem ya. Jelas tidak? Jelas ya? Ayo Pak. Kalau Bapak kasihan dengan anak, kasihan dengan generasi selanjutnya, maka setiap ngaji malam Senin ya. Setiap ngaji malam Senin nih, ibu-ibu sudah saya kasih PR. Setiap ngaji malam Senin, begitu Bapak keluar dari rumah, niatnya dua. Yang pertama, ya Allah, saya ngaji malam Senin. Niat yang pertama, pahalanya buat emak. Biarin emak yang dapat pahalanya, bapak yang dapat pahalanya. Saya keluar dari rumah gak apa-apa, ngantuk-ngantuk gak apa-apa, ngantuk. Tadi majlis begini. Tahu udah selesai. Loh, Ustaz Nasir cepet amat ngajinya gitu. Padahal dia tidur. Ya, nggak apa-apa Pak. Datang ke majlis, niatnya satu, buat emak, biar emak di sana bahagia. Andaikan sudah meninggal, sejuk kuburan emak itu. Kenapa? Ngelihat anaknya di majlis malam Senin. Andaikan emak masih hidup, pahalanya ngalir ke kampung. Biarin emak yang dapat pahala. Kita belum bahagiain emak, kecuali buat kasih pahala kepada emak. Ya Allah ya Rob, saya ngaji buat emak pahalanya. Satu. Niat yang kedua, ya Allah ya Rob, saya keluar dari rumah ngaji. Niat yang kedua, buat anak keturunan saya. Saya minta anak yang selamat ya Allah. Saya minta anak saya selamat dunia dan akhirat. Kalau dunianya aja selamat, akhiratnya belangsat, juga nggak enak. Atau kebalikannya, akhiratnya selamat, dunianya belangsat, juga nggak enak. Kita pingin suatu saat, anak kita suatu saat kita pingin ekonominya stabil, ibadahnya cakep. Amin apa tidak? Amin. Kencang ya amin kalau gini. Ya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ya Allah ya Rabb, suatu saat anak-anak kami secara ekonomi cakep, secara ibadah cakep. Insya Allah dunia akhiratnya cakep. Anak itu terbagi tiga Pak. Yang pertama sabik, yang kedua lahik, yang ketiga nasib. Apa sabik? Sabik itu anak lebih baik daripada orang tuanya. Orang tuanya ibadahnya segitu-gitunya aja. Ternyata punya anak di pesantren, begitu keluar anaknya rajin ngaji Quran, rajin tahajud, rajin doa. Yang kayak begini mah, yang kayak begini nih, andaikan orang tuanya meninggal, nggak usah ke kuburannya, otomatis kuburannya sejuk. Tuanya sejuk, otomatis kuburan orang tuanya adem. Kenapa? Punya anak ibadahnya lebih baik daripada orang tuanya. Sabit. Yang kedua, lahir. Antara anak dengan orang tuanya sama. Dia segitunya ibadahnya orang tuanya, segitu ibadah anaknya. Sholat 5 waktu, ya cukup dengan 5 waktu. Puasa Ramadan, cukup dengan puasa Ramadan. Ya begitu anak, begitu orang tua. Ini butuh doa. Yang ketiga, yang terakhir, nasib. Anak lebih jelek daripada orang tuanya. Orang tuanya ahli Quran, anaknya nggak kenal Quran. Orang tuanya ahli masjid, anaknya nggak kenal masjid. Orang tuanya ahli ibadah, anaknya nggak senang ibadah. Ini yang harus kita perjuangkan di hadapan Allah. Hanya Allah yang bisa memegang hatinya anak-anak kita. Oleh karenanya jangan pernah putus hubungan dengan Allah. Sudah ada, selesai sudah berarti. Enggak, belum koma. Dengan orang tua kita, emak kita dulu. Sering kan, Bapak sering dengar kalimat saya begini nih. Ini cuma pengulangan aja. Lihat emak kita di kampung zaman dulu, nenek kita di kampung. Anaknya 11, gajinya nggak jelas, tapi hidupnya jelas. Kita bandingkan dengan kita sekarang. Anak cuma 2, gaji di ATM tinggal lihat besok nih tanggal 2 lihat besok tanggal 29 sampai tanggal 2 coba lihat di ATM sudah ada itu gaji itu. Anak cuma 2 tapi hidup ribet banget ya, berantem mulu sama anak. Subhanallah, anak cuma 2 berantem remote, berantem HP, berantem segala macam. Subhanallah, di mana letak kesalahannya? Ayo kita kaca, yuk kita mengaca, evaluasi sekarang. Di mana letak kesalahannya? Kenapa dulu emak saya punya anak 11,
gajinya nggak jelas, petani nelayan gajinya nggak jelas, tapi hidupnya jelas. Subhanallah, bagaimana telur dadar dipotong 11, subhanallah. Ada berantem? Ada berantem? Coba sekarang telur satu berantem, kita bawa berkat, telur cuma satu, kata kakaknya, kakaknya ngambil duluan, kata adiknya, aku maunya telur yang ini. Ya sudah, nanti di kakak kasih kak. Enggak, itu udah dimakan kakak, aku maunya yang utuh. Ya udah kita rebusin. Enggak, aku maunya yang ini. Tuh coba lihat itu, telur satu berantem. Coba itu, kita dulu telur satu dipotong 11, berantem apa enggak? Enggak berantem. Emak bawa berkat pulang, dalamnya cuma bolu satu, bolu dicubit-cubit sedikit-sedikit itu, berantem apa enggak? Enggak. Kenapa? Satu, karena orang tua kita nggak pernah putus hubungan dengan Allah. Itu artinya tirakatnya kepada Allah itu cakep banget, hubungannya dengan Allah itu nggak pernah berhenti. Emak kita mungkin SD nggak tamat, bapak kita mungkin SMP nggak tamat, tetapi nilai ibadahnya subhanallah. Mak, mau kemana mak? Mesti makan. Di mana? Nih kaki gunung sebelah. Jauh mak? Iya. Ntar malam pulangnya. Iya. Kenapa mak? Ada kiai dari Jakarta datang, tablik akbar. Itu di bawah kaki gunung Selamat, di bawah kaki gunung Merbabu, di bawah kaki gunung Sindoro, di Temanggung sana itu. Naik gunung, turun gunung. Naik apa? Naik losbar. Kita jalan kaki nangka 1 ke nangka 3 males. Iya, jangan baper dong Pak ya. Enggak, bukan di nangka. Sana, apel 1. Dari apel 1 ke apel 2, enggak usah naik losbar gitu loh Pak. Enggak mau gitu loh. Padahal didoain gitu. Lu mau jadi apa? Jadi kuburan. Nah, coba orang tua kita dulu seperti itu, naik gunung turun gunung, naik gunung turun gunung. Coba perhatikan. Cuman bawa obor kadang-kadang. Tapi itulah kenapa akhirnya ya bapaknya petani di Temanggung, ibunya petani tembakau di Temanggung, anaknya sukses jadi direktur bank sekarang. Kenapa? Karena bapaknya dulu nggak pernah putus hubungan dengan Allah. Kalau kita kan sekarang udah aku di PT aja deh. Allahu Akbar, lulus SMA disuruh ke PT, bukan jadi suruh kuliah. Lulus SMA suruh kuliah dulu, nanti selesai kuliah baru nyari cewek ya kawin. Ini subhanallah. Ayo ya, ini menjadi PR kita semuanya dalam rangka supaya anak-anak muda, remaja-remaja kita ini menjadi orang-orang yang berkualitas pada akhirnya. Ya, mana remaja? Ada remaja? Ada Pak. Remaja ketua tuh. Remaja ya. Ingat nih kalimat saya ini. Hanya manusia berkualitas yang pantas naik pentas. Anak yang tidak berkualitas akan digilas dan dia habis. Ya, zaman yang akan menggilas. Sekali lagi, hanya anak berkualitas yang pantas naik pentas. Anak yang tidak berkualitas, suatu saat zaman akan menggilas. Habis kau ditelan oleh waktu dan zaman, sehingga kau tidak akan pernah tampak di permukaan. Ya, oleh karenanya sekali lagi saya ingin panjang sebenarnya, tapi karena waktu ya begitu, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita doakan Ananda Muhammad Zahra ini, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Ustaz Sukron, mudah-mudahan kita doakan menjadi anak yang berkualitas secara iman, dunia dan akhiratnya. Anak-anak kita semuanya mudah-mudahan selamat dunia dan akhiratnya. Ya, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, Pak, saya mohon maaf ya kalau ada salah. Jangan disimpan di hati kalimat saya tadi itu ya. Jangan baperan ya. Buang kalimat tadi itu kalau nggak cocok. Apa sih yang diomong sama Pak itu? Aku nggak serp. Ayo udah buang aja. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, setelah ini karena saya datangnya terakhir, saya pulangnya duluan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan supaya tidak menghilangkan ini ya. Saya minta Fatihah aja sekali aja. Saya minta Fatihah yang pertama buat orang tua, guru, mertua yang hidup, mudah-mudahan panjangkan umurnya. Yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Ustaz Sukron beserta keluarganya selalu dalam keberkahannya Allah. Anaknya menjadi anak-anak yang
soleh dan soleha. Kita semuanya yang hadir mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, penjagaan Allah, keamanan Allah, pengawasan Allah, selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.